Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari teman-teman semua. Bersama saya Panji Kusumo dan Express Malam. Di sore hari ini saya bertemu dengan narasumber. Ya, mungkin yang sudah mumpuni dan mampu untuk menceritakan semua hal-hal yang ada di Bumi Liman, khususnya di Kota Nganjuk, di suku Gunung Wilis. Dan pada siang hari ini saya bertemu sama narasumber untuk mensejarahkan di dalam makom Eyang Ki Ageng Aliman yang ada di Gedong Wetan. Itu terteralah dalam arti lambang-lambang di daun pintu itu antara kiri dan kanan. Mungkin dari semua pihak dari manapun berada, baik orang pintar, orang ngerti paranormal pun kalau melihat di situ jarang tahu dan mengerti apa dalam makna-makna lukisan ataupun gambar di dalam daun pintu kiri kanan di tempat Ki Ageng, karena di situ ada gambar itu gajah, ada gambar burung. Apa sebenarnya filosofi dalam makam di situ? Oke, kita langsung aja kepada narasumber yang lebih mengenal dan mengetahui apa makna dari filosofi yang di tempat Eyang Ki Ageng Aliman. Langsung aja kita bertemu dengan narasumber. Oke, saya bertemu dengan Bapak Agung Widodo yang ada di Gunung Liman. Oke, terima kasih Pak Agung. Iku terus pun diceritane kiri kanan iki wau ada lambang-lambang daun pintu ke Eyang Ki Ageng. Ya, kalau untuk gambar itu kan ada tertera di dua makom itu ada. Nah, itu sebenarnya kalau dibaca satu itu tidak bisa. Itu di makom sana nih kok. Kedepan donggulan itu sami. Ada. Betul, tapi gambarnya enggak sama. Gambarnya itu, Pak. Itu gini, itu sebenarnya itu nggak bisa dibaca satu-satu, sebelah-sebelah nggak bisa. Oh, ya. Jadi ada urut-urutannya. Itu sebenarnya itu bukan gambar. Itu sandi atau suatu contoh zaman dulu. Itu kan belum ada tulisan seperti tulisan Sasakerta atau apa, itu belum ada. Akhirnya apa? Itu ditulis sebagai simbol dan itu sebenarnya bisa dibaca. Bisa dibaca. Ya itu gini. Ini kalau saya menguraikan artinya saya nggak berani karena apa? Itu kan filosofinya kan kalau membuka itu harus ada ritual khusus. Jadi serius kalau itu nggak dijalankan dulu, biasanya itu akan terjadi sesuatu hal yang kurang baik bagi yang menceritakan, bagi yang mendengarkan cerita, atau bahkan bagi yang melihat cerita itu saja. Itu ada hukum karmanya kan gitu. Tapi untuk sekedar informasi. Itu gini. Yang membacanya itu dari yang makam sebelah selatan, yang barat ya, sebelah barat. Itu tempatnya Ki Ageng Liman itu sebenarnya itu beliau itu memang dua orang. Beliau itu enggak satu, itu beliau memang dua orang. Ya, terus kalau untuk tulisan itu di awal itu kan nama atau asmanya Ki Ageng kan nggak ada yang tahu. Nah, sebenarnya namanya beliau itu ditulis dalam simbol itu, bentuk simbol sandi di situ. Iya, itu namanya Ki Ageng tuh. Terus setelah itu ditulis asma namanya di situ. Nah, yang sandi di bawahnya kan yang dari sini kan dingin nih, yang barat dulu ya. Di bawah itu menceritakan perjalanan hidupnya Ki Ageng. Tuh ya. Yang sebelah sini itu menceritakan cerita hidupnya kerajaan masa lalu. Jadi zaman dulu kehidupannya itu bagaimana itu menceritakan tentang itu. Terus sambung ke yang makam sebelah timur. Itu juga sama, itu nama dulu disebut. Namanya Ki Ageng ada di situ. Sebenarnya garis-garis ini semua bermakna. Bermakna semua. Oke, sebelumnya ya ini sedikit juga saya baru mengerti dan baru mengetahui dari simbol-simbol itu
Saya pernah mencari fakta sejarah dimanapun berada, tidak ada yang fiktif, tidak yang ngerti dan tahu. Semuanya sejarahnya itu saya kira saya ambil hoax semuanya. Nggak ada satu titik temu yang temu. Tapi ternyata kalau saya gali informasi kepada narasumber, dan sekarang saya gali dengan pikiran hati saya, dengan ilmu yang kita pakai, ternyata ada sambung sinambungnya dengan kehidupan, dengan nama-nama itu menarik sekali. Oke, sebelum saya lanjutkan, pertanyaan lebih lanjut, di sebelah timur ada persatuan antara yang barat dan timur. Ya, tapi jangan lupa ya, dari teman-teman semua like, komen atau subscribe, sehingga kita nanti bisa bertanya kepada narasumber yang lebih dan lebih abdul lagi, cerita yang real dan nyata yang ada di sandi-sandi, di pintu, di depan eyang-eyang dari barat dan timur. Itulah ceritanya sangat unik. Dan mungkin dari semuanya, dari ikan-ikan YouTuber dimanapun berada, silakan ya. Mungkin lebih mendetail lagi, peralatan yang canggih, bisa ketemu narasumber dari Bapak Agung Widodo yang ada di Buming Liman. Karena ceritanya sangat menarik dan logika sekali. Ditarik garis kesimpulan, ada garis-garis ini ternyata dari simbol kehidupan dia, dan dari simbol dari keilmuan dia, tercatatlah di situ simbol-simbol, ternyata bukan main ya. Oke, lebih kita sambung lagi, mungkin lebih update lagi dan lebih dalam lagi cerita, tapi ini tidak bisa diceritakan terlalu dalam karena walaupun bercerita terlalu dalam, menguak silsilah itu pun ternyata narasumber itu memberi pengertian bahwa itu harus ada ritual khusus atau ritual tertentu sehingga bisa menguak sejarah-sejarah walaupun sekelumit dari dari peta-peta atau sandi-sandi tulisan garis-garis di pintu itu. Ternyata makna sekali. Kita tidak nyangka bahwa suatu saat kita ketemu dengan yang namanya sandi di pintu itu. Orang mengira itu adalah cuma ukir-ukiran biasa. Nanti Allahu alam. Ya, ternyata ada lagi cerita yang fiktif, yang nyata kepada narasumber. Oke, mungkin kita bisa lanjut untuk sebelah barat itu terus mungkin. Apa hampir sama? Ya, yang kalau sebelah timur itu timur, yang atas itu juga asmanya beliau yang asli. Yang bawah itu menceritakan susunan ketika ibaratnya sebuah kerajaan. Ya. Terus yang gambar yang sebelah kanan, kanan, timur lagi. Ya, itu menceritakan kehidupan hancurnya ke sebuah kerajaan besar, gak saya sebutkan namanya karena hancurnya sebuah kerajaan besar dan hilangnya sebuah kerajaan besar. Jadi yang kanan itu menceritakan itu kok bisa hancur tuh gimana kerajaannya, kok bisa hilang sekarang dicari kok gak ketemu. Itu tertulis di situ. Ya, untuk teknologi dan kejadiannya. Untuk filosofi sandi yang tercatat itu memang dari misalkan dari ide atau pembuatan eyang sendiri. Itu memang pembuatan eyang sendiri. Dan itu pernah diperbarui. Tulisan pernah diperbarui. Jadi gini, ketika dia ceritanya kakek itu dulu, itu pernah ada kebakaran. Memang ada di sini di gedung sebelah barat. Dan sandi itu hilang. Tapi kan di situ masih dulu ada spot masih ada tahu kan gambar-gambarnya. Dan itu dibuat lagi. Tapi persis sama. Tulisannya juga sama semua terus. Nah, aneh dalam kan dulu gaib itu masih banyak kan, nggak seperti sekarang. Yang sebelah sini, sebelah makam timur, itu juga hilang. Anak-anak itu hilang, entah itu dicuri orang atau apa. Kalau zaman dulu kan mungkin ini dihilang secara gaib. Tapi kalau kita logika mungkin itu dicuri orang. Dicuri orang. Ya. Itu juga dibuatkan lagi, tapi juga sama. Nah, ternyata yang dikaji secara sesepuh dulu, yang mengkaji itu
lurah, kepala desa pertama di Desa Ngleman. Ini. Nah, adanya lurah pertama itu dikaji. Ternyata yang sebelah timur tulisan yang kanan itu menceritakan tentang kehidupan hilangnya sebuah kerajaan, juga menceritakan kehidupan manusia. Kehidupan manusia tertera di situ. Jadi itu bukan gambar biasa. Oke, ini ya sangat menarik ya. Walaupun sekelumit sandi atau gambar atau bilang di sekarang itu ukir-ukiran ya. Mungkin teman-teman dimanapun berada yang sering berkunjung ke tempat eyang yang sebelah timur atau sebelah barat, silahkan ya, kalau memang bisa dan mampu membaca sandi-sandi yang di depan pintu eyang-eyang Ki Ageng yang barat atau timur, itu ada apa ya, ukir-ukiran, bahasa kita sebut ukir-ukiran atau sandi atau logo, silahkan dibaca. Kalau mengerti berarti dia paham betul peradaban semasa yang dahulu sampai sekarang, dan unik sekali. Dan saya sangat tertarik ini, suatu saat kita juga diperpanjang. Kalau membaca sejarah tulisan atau sandi di pintu itu ternyata menggunakan ritual. Kalau memang kita nanti membuatkan ritual, ternyata bisa disejarahkan. Dari awal ataupun akhir sandi itu bisa diceritakan dengan luas. Itu narasumber mengatakan seperti itu. Ya, semoga dari teman-teman YouTuber dimanapun berada, kalau memang menguak misteri sejarah pintu gambar sandi di depan eyang-eyang makam, silahkan menggunakan ritual, bertemu dengan narasumber yang ada di Bumi Ngeliman ini. Sangat dan sangat menarik sekali. Dan kita akan membahas yang lebih dalam lagi ya. Itu ternyata kalau dibahas mungkin bisa berjam-jam belum bisa selesai. Karena dari urutan sejarah adanya sandi itu termasuk perjuangan-perjuangan yang beliau ada di sini. Narasumber mengatakan itu sangat sakral sekali, walaupun berupa tulisan. Sehingga membaca tulisan, mengoreksi tulisan, sejarah itu semua harus menggunakan ritual. Maaf saya potong. Ini cuma sekedar tambahan. Oke, siap. Kenapa kalau tidak ditulis Sanskerta atau huruf Jawa atau huruf Arab? Jadi gini, zaman dulu itu di sini itu banyak orang yang belum bisa membaca. Ibaratnya orang itu belum bisa baca. Kalau itu ditulis memakai huruf, secara otomatis si orang tidak bisa membaca, nggak tahu buta huruf. Makanya itu dijadikan simbol agar mudah dibaca, agar mudah dipahami. Nah, ternyata orang sekarang justru kebalik. Saya tadi itu dipermudah biar bisa membaca. Sekarang malah nggak tahu. Malah ngerti. Iya, gitu loh. Jadi cuma yang dulu itu dibuat gampang, dibuat sederhana, biar orang semuanya itu tahu, bisa baca. Zaman sekarang malah orang keblinger gitu loh. Jadi sebenarnya umpama ada garis begini ternyata cuma ada nih ya. Ada filosofinya ya? Ada, itu tulisan sandi. Nah, gitu. Sebenarnya kan tulisan kalau ya. Dan sandi itu sama seperti apa yang kita temukan di budak. Nah, itu kan juga tulisan. Tapi kan kalau orang melihat itu kan ini cuma batu biasa. Padahal kalau kita kaji, itu kan di situ ada sandinya juga. Memang membaca sandi itu mulai zaman sekarang kan setiap orang kan tertentu. Mungkin 1000 orang pun satu pun juga belum bisa ketemukan. Karena sandi itu berupa garis. Bahkan saya pun melihat ya taunya garis. Ini garis kehidupan kemana, ini garis keturunan apa, nggak ngerti. Sebenarnya kalau dicoba dengan sandi itu kan ada garis kehidupan dari Yang Maha Kuasa. Terus ini dari garis keturunan. Ini dari apa? Untuk berdoa. Garisnya ini tidak semua orang bisa membaca garis bahasanya. Ada dulu kan sandi. Cuman zaman dulu memang sandi itu untuk apa? Untuk ngiling-ngiling bacaan. Untuk mempermudah. Untuk mempermudah. Yang petunjuk untuk mempermudah. Jadi seperti arca. Nah, arca kan ditempatkan. Itu juga sandi. Itu bisa dibaca. Kan ada rumusnya, Mas. Rumusnya kan cuma 41 rumus. Jadi sandi zaman dulu buat nulis itu cuma 41.
Simple, sebenarnya gini, contohnya menceritakan beliau jenengan Mas Panji, Mbah Panji, itu kehidupannya seperti ini dan seringnya berkunjung ke sini. Ya, itu cuma sebagai simbol dari apa? Kalau orang suka ibaratnya berkelana, itu di situ digambarkan dalam sandi itu seperti gambar patung apa? Gambar kuda. Terus orang suka berkelana, nah, di situ kuda nanti, nah, intinya kuda, tapi nanti ekornya itu di sini katakanlah di ujung ekor itu ada tombak. Berarti Mas Panji itu berkelana sebagai seorang prajurit. Mas Panji itu prajurit, itu yang berkelana. Terus nanti digambarkan lagi si kakinya kuda itu, tapi kakinya kaki harimau. Di situ kalau dibaca, jadi berkelana prajurit, tapi kekuatannya seperti seekor harimau. Iya, siap. Nah, terus ada lagi yang nanti menoleh, ya, gambar kuda itu nanti kita lihat noleh ke kanan, noleh ke kiri, atau ke depan. Kalau Mas Panji itu noleh ke kiri, gambar kuda, itu berarti Mas Panji itu gugur atau kalah saat bertempur. Sandinya seperti itu. Ya, kalau itu nanti menghadap ke kanan, berarti Mas Panji itu mengalah atau meninggalkan tempat pertempuran. Bukan kalah tapi mengalah dan pergi. Kalau itu menghadap ke depan, berarti berhasil. Gitu loh, mencapai tujuan. Oke. Simple kan? Dan itu cuma beberapa hewan, hanya 41 hewan yang dibuat itu. Yang bisa dibentuk sandi itu ya? Iya, hanya 41 hewan. Nah, ternyata unik ya kalau kita membaca sandi. Sebenarnya namanya hewan itu begini-begini, terus dibaca ada ekor, ada kaki, kepala menghadap. Itu sebenarnya filosofinya untuk kita berjuang sebenarnya, atau perjalanan saja. Perjalanan hidup. Tapi kalau kita tidak bisa membaca sandi, itu kok gambar hewan, lah kan itu ya. Lah coba ini cerita sedikit untuk permasalahan sandinya hewan, misalkan burung. Nah, ini gimana? Burung tinggal kita lihat burungnya burung apa. Tuh, burung hanya ada 2 ekor burung. Kalau di sini tempat eyang kan hanya apa, cendrawasih atau apa? Kalau itu kan bukan cendrawasih. Bukan. Burung itu gini, kategori burung pemangsa atau burung makan bijian yang dibuat simbol. Kalau itu yang dibuat simbol itu burung pemangsa, berarti burung itu kan terbang. Beliau itu berarti di situ kalau ada simbol burung di situ dan itu jenis burung apa, itu loh. Itu kalau burung pemangsa, berarti beliau itu pelindung. Atau kalau kita lihat sekarang jenderal. Tuh, jenderal. Kalau nanti burungnya itu burung pemakan bijian, berarti beliau di situ itu orang kaya atau orang yang ibaratnya mempunyai kelebihan dalam arti keduniawian. Itu orang kaya. Nanti burungnya bagaimana? Ekornya ekor apa? Kepalanya kepala apa? Kan ada di situ nanti. Kita tentang apa? Itu bisa dibaca. Dan itu cuma ya gitu-gitu aja, sama. Ya, dan setelah burung itu nanti ada bulan, ada matahari, ada tombak, ada panah, itu artinya beda-beda. Tinggal burung itu burung itu ditulis di situ dalam bentuk apa? Tuh. Terus terbangnya ke arah mana? Tuh. Iya. Oke. Dan kalau sandi itu cuma 2, adanya cuma terbang atau hewan itu cuma ke selatan, ke barat atau ke timur. Enggak ada yang ke utara atau ke selatan, enggak ada. Sandi itu enggak ada. Ini ada 2 berarti. Ya, cuma 2. Enggak ada yang ditulis itu mengarahnya terbangnya ke utara atau ke selatan, enggak ada. Ya cuma 2. Karena itu tuh mempermudah. Ya, untuk lambang misalkan ke barat ke timur maksudnya gimana? Nanti kan kalau noleh ke timur misalkan. Nah, kalau gambar itu ke timur, berarti beliau itu dari masa puncak kejayaan menuju berarti ke tempat terendah lagi. Karena apa? Di sini kan kehidupan seorang setelah puncak pasti akan turun. Kehidupan setelah berhasil
kembali ke sebagai Brahmana atau masyarakat biasa. Tapi kalau gambarannya nanti ke selatan, berarti beliau baru mulai. Ke barat. Ya, kalau barat itu beliau baru mulai. Oh. Baru mulai perjalanan. Tuh. Itu. Oke, guys. Unik sekali mungkin ya. Sekian dari YouTuber yang pernah ku temui, dan dari sekian YouTuber yang pernah membuat channel-channel, saya jarang menemukan masalah sandi atau orang kepramukaan itu dalam Morse juga bisa. Tapi ternyata sandi-sandi hewan itu berbagai macam ya, dengan bentuk, dengan posisi, apa semuanya bisa dibaca dengan huruf sandi. Apalagi di tempat-tempat makom, di tempat-tempat sakral, itu ternyata ada lambang-lambang, ternyata sudah diprediksi oleh beliaunya bahwa itu makna dalam perjalanan semua itu ada di situ. Sangat dan sangat menarik. Mungkin baru kali ini saya ya untuk podcast sehingga mengetahui sandi-sandi masalah hewan dan masalah sandi tulisan filosofi semuanya mungkin ada di sini. Ada di sini, like, komen, ya, dan subscribe di Express Malam bersama Panji Kusumo. Oke, sementara di situ nanti kita lanjut kembali yang lebih dan lebih dalam, menguak sejarah-sejarah yang ada di Bumi Leman bersama narasumber. Terima kasih ya waktu yang diberikan kepada saya ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dimanapun berada. Silakan datangi di sini, di Kota Nganjuk, di Bumi Leman, di lereng Gunung Lis bersama narasumber Bapak Agung Widodo. Kita sambung kembali di lain kesempatan yang lebih seru kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.